Baik, pada pewarisan, kalau dalam modul ini namanya pembuatan suatu kelas berdasarkan kelas lain. Misalnya manusia, maka manusia punya sifat, dia punya nama, dia punya pekerjaan. Kemudian kalau dia mempunyai anak turunan atau kelas yang berdasarkan kelas manusia tadi, misalnya karyawan, maka karyawan itu pasti punya nama. Kemudian karyawan itu pasti punya pekerjaan. Untuk proyek kita akan coba membuat kelas lain yang dibangun berdasarkan kelas manusia. Misalnya di sini pada halaman 23 dan 24 ada namanya kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini berdasarkan kelas manusia. Artinya kelas mahasiswa nanti bisa mempunyai sifat-sifat metode yang ada pada kelas manusia. Kelas mahasiswa, kemudian di dalamnya ini ada kelas manusia, itu artinya kelas manusia punya turunan mahasiswa, atau kelas mahasiswa dibuat berdasarkan kelas manusia. Teman-teman bisa membuat kelas mahasiswa di dalam satu file dengan kelas manusia, atau bikin file baru, file Python yang di dalamnya mengimport kelas manusia. Ini adalah kelas mahasiswa. Kita coba lihat cara membuat latihan OOP 4 ya. Di sini saya buat kelas mahasiswa di luar file kelas manusia. Kemudian saya coba menggunakan import. Jadi beda-beda boleh, yang penting konsepnya sama, yaitu kelas mahasiswa menjadi turunan dari kelas manusia. Selanjutnya di sini kelas mahasiswa itu masukannya parameternya adalah nama, name, kota, dan US, atau nanti ada nominal uang saku. Kemudian ada juga str, string, ini artinya nanti return-nya harus string ya. Str itu return-nya harus string, sehingga pastikan ini berupa string ya. Selanjutnya ada juga metode ambil nama, ambil name, ambil uang saku, makan. Nah, Anda lihat makan di sini, masih ingat ya, ada metode makan yang pada manusia. Oh ya, saya yang salah tulis. Apa-apa, ini metode makan. Nah, masih ingat metode override? Metode override adalah sama-sama punya nama, metode yang sama antara superclass dan subclass, tapi implementasinya berbeda. Kelas manusia sebagai kelas induk, dia punya metode makan. Outputnya saya baru saja makan apa, makanannya apa. Tapi kalau dalam kelas mahasiswa sebagai anak dari manusia atau kelas yang berdasarkan kelas manusia, dia punya metode makan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dalam modulnya, cukup mudah ya untuk pembelajarannya. Metode ini menutupi metode makannya kelas manusia. Artinya, kelas mahasiswa ketika mengeksekusi metode makan, inilah yang bukan metode makan yang ada pada manusia. Kira-kira begitu pengertian override yang ada di dalam Python. Hampir sama, dan saya rasa lebih simpel sih. Contoh pewarisan, kita coba eksekusi sesuai dengan apa yang ada pada modulnya. Pertama, kita buat dulu 3 objek. Caranya kita buat misalnya di sini M1, M2, M3. Kemudian kita panggil kelasnya namanya mahasiswa. Kemudian kita masukkan parameter yang ada, yaitu parameternya nama, name, kota, US. Ada 4 parameter. Kemudian string dan juga variabel yang lain diikuti. Nama itu berarti string ya. Name berarti bisa juga integer. Kota, string, US, integer. Dari mana taunya? Anda bisa lihat pada sini. Oh, ini harusnya ini integer, ini integer. Saya rasa itu pembuatan objeknya. Selanjutnya kita menggunakan objek yang ada untuk memanggil metode-metodenya. Bisa ambil nama, ambil name, kemudian ucapkan salam. Kalau dia membuat eksekusi makan pada kelas mahasiswa, maka dia akan mengeluarkan saya baru saja makan apa, bla 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 sambil belajar. Kemudian keadaannya akan berubah menjadi kenyang. Dari sebelumnya lapar. Lapar dari mana? Dari kelas supernya. str di sini outputnya harus string. Nah, ketika kita panggil misalnya print, maka sama saja kita mengeksekusi metode str ini. Kita coba lanjutkan
Untuk latihan 2.5 ini sama ya, tidak jauh berbeda, hanya saja fokus pada metode yang bisa dieksekusi subkelasnya atau kelas MHSTIF. Di sini ada metode katakan PY. Maka metode ini khusus bisa dieksekusi oleh kelas MHSTIF. Katakan PY bisa dieksekusi hanya pada kelas MHSTIF. Tetapi MHSTIF ini bisa mengeksekusi apa saja metode yang ada pada kelas mahasiswa, kelas manusia. Itu adalah pengertian objek, class, inheritance. Kemudian kita juga bisa memanggil atau menggunakan data tersebut. Kita coba membuat list. Di dalamnya ada 3 objek, M1, M2, M3. M1, M2, M3 itu sudah ada ya di yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita coba nih bikin 3 objek itu, kita ingin menampilkan name-nya saja. Maka kita bisa menggunakan fungsi perulangan for i in daftar. Kemudian di dalam daftar tadi kita ingin menampilkan name saja. Maka kita bisa langsung memanggil print i.name. Sama seperti operasi data ya. Cukup mudah dan simple sekali. Kemudian dalam daftar kedua ini ada 3 objek. Berarti yang kedua itu yang terakhir, indeks kedua, indeks terakhir. Kita akan memanggil metode ambil nama, yaitu memanggil variabel parameter yang pertama. Jadi untuk teman-teman lebih semangat belajar praktikum struktur data, karena implementasi Python yang lebih advance itu ternyata mudah dan juga simple. Pembelajaran OOP sekian, cukup. Selanjutnya bisa Anda coba, kemudian Anda pahami konsepnya dengan cara ikuti semua langkah-langkah yang ada pada modul. Kalau sudah, Anda coba latih kemampuan Anda untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada halaman 27 hingga 28. Kemudian, teman-teman juga kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke dosen pengampu atau asisten. Saya rasa itu materi yang perlu Anda pelajari mengenai modul kedua OOP atau pemrograman berorientasi objek dengan Python. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.